Shalom, perkenalkan nama saya Felani Angelina Esther Takahipe dari kelas C dengan program studi Pendidikan Agama Kristen. Saat ini saya akan menjelaskan materi 1 sampai materi 6 dengan mata kuliah studi agama-agama. Dengan materi yang pertama yaitu agama. Agama adalah tata cara yang mengatur peribadatan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, serta manusia dengan lingkungannya, yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Dalam agama juga ada tujuan-tujuan. Tujuan-tujuan dari agama yaitu menjadi tatanan kehidupan atau aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi manusia yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup, baik itu di dunia ataupun di akhirat, sebagai bekal dalam kehidupan di alam fana. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pendekatan antropologi, feminis, dan fenomenologis. Pendekatan yang pertama yaitu antropologi. Antropologi ini dalam studi agama-agama itu ilmu yang mempelajari tentang manusia. Fokusnya yaitu perilaku dari manusia tersebut. Antropologi ini bermula pada abad 19. Dalam dunia agama ini, antropologi digunakan sebagai pengungkapan dari agama-agama seperti perilaku, gagasan, dan sebagainya. Dalam pendekatan antropologi ini ada metode-metode yang digunakan, yaitu metode historis, metode normatif, metode deskriptif, dan metode empirik. Dalam pendekatan yang kedua yaitu pendekatan feminisme. Pendekatan feminisme ini adalah suatu transformasi kritis dari perspektif teoritis yang ada dengan menggunakan gender sebagai kategori analisis utamanya. Tujuannya adalah mengidentifikasi sejauh mana terdapat persesuaian antara pangan feminis dan pandangan keagamaan. Yang ketiga itu pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini menjelaskan tentang kebenaran Alkitab, mengkritik tentang kebenaran wahyu dalam teks Bible. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu pendekatan filosofis, psikologis, sosiologis, dan teologi. Kita masuk pada pendekatan yang pertama, pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah berusaha mencari konsep ajaran agama seperti dalam peribadatan yang mengacu pada aturan cara beribadah. Dalam pendekatan filosofis ini, dia berperan sebagai pengaturan dalam cara beribadah. Nah, pendekatan yang kedua yaitu psikologis. Dalam agama merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam hubungan keyakinan agama yang dianutnya. Jadi, dalam pendekatan yang kedua ini, dia menjelaskan, dia berperan tentang tingkah laku. Jadi, tingkah laku seseorang itu dalam hubungan keyakinan agama yang dianutnya. Contohnya agama Kristen. Jadi, pendekatan ini dia berperan dalam tingkah laku manusia tentang hubungan keyakinan agama Kristen. Pendekatan yang ketiga yaitu sosiologis. Dalam agama, untuk memahami dan mengkaji agama dengan fokusnya atau dari unsur sosial kehidupan dari agama itu sendiri, bukan hanya pribadi namun secara umum. Contohnya di Alkitab. Contohnya dalam Alkitab itu ada sebuah kehidupan dari kitab tersebut, dan itulah yang terfokus dalam pencarian unsur sosial kehidupan dari agama itu sendiri.
Yang terakhir, pendekatan teologis. Dalam agama, pendekatan yang menekankan pada bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing mengalami suatu yang paling benar. Contohnya di Kristen itu ada simbol salib. Dalam simbol salib itu kita mengenal bahwa adanya Kristus yang telah menciptakan segala yang ada di bumi. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Dalam eksklusivisme ini adalah paham yang memiliki kecenderungan atau keinginan untuk menjauhkan diri dari masyarakat. Ciri-cirinya mementingkan diri sendiri. Jadi dapat dikatakan eksklusivisme diartikan sebagai salah satu cara pandang dari suatu agama terhadap agama lain. Contohnya orang-orang yang memiliki banyak uang yang tidak mau membantu orang lain. DP kata hari-hari itu dorang dadoi, cuman dorang kalau mau bilang ni mau bantu orang lain dalam keadaan susah, walaupun kasihan untuk orang itu memang so DP susah-susah sekali, tapi dorang tetap ndak ada rasa kasih, dorang tetap ndak ada kasih yang diajarkan oleh Tuhan untuk saling memberi. Dalam agama, eksklusivisme yaitu sikap fanatik, eksklusif, dan diskriminasi terhadap agama, golongan atau kelompok tertentu. Sikap ini menganggap bahwa orang umat Kristen hanya diperbolehkan bergaul dengan individu yang seiman. Hal tersebut menjadi pemisah interaksi sosial antar manusia. Dalam agama adalah doktrin atau kepercayaan bahwa hanya satu agama atau sistem kepercayaan tertentu yang benar. Yang berikut, inklusivisme. Inklusivisme merupakan salah satu jalan untuk membangun peradaban sosial, toleransi. Ada slogan yang sering kita dengar, yaitu tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak toleran. Nah, dalam kata-kata ini itu mengartikan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau ada orang baru itu harus bertoleransi dengan orang yang sudah lama. Contohnya di dalam sebuah desa itu ada orang yang baru datang dari Jakarta. Nah, orang itu harus bertoleransi agar mengetahui, oh desa ini orang-orangnya baik, ada yang jahat gitu. Jadi inklusivisme ini membangun peradaban toleransi. Dalam inklusivisme terbagi dua model, yakni model in spite of, walaupun melihat institut agama lain sebagai hambatan. Yang ketiga itu pluralisme. Dalam pluralisme itu contohnya kebersamaan dalam pelaksanaan gotong royong, tidak memaksakan kehendak orang lain untuk memeluk dan atau meyakini suatu keyakinan, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing agama. Kita masuk pada materi yang kelima, yaitu penyebaran agama-agama di Indonesia. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi, dan budaya. Kita ketahui bersama bahwa ada 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen Katolik, yang ketiga agama Kristen Protestan, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, yang keenam agama Konghucu. Dalam agama ini kita sudah pernah mendengar
Alkitab yang digunakan oleh keenam agama ini, yaitu agama Islam memakai Alkitab Al-Quran, agama Kristen Katolik dan agama Kristen Protestan itu memakai Alkitab, agama Hindu Weda, agama Buddha Tripitaka, dan agama Konghucu Sijing. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu keimanan. Agama merupakan panutan jiwa dan raga manusia, pembimbing keyakinan dan amal-amal perbuatan. Saya hanya mengambil satu konsep keimanan saja, yaitu konsep keimanan agama Kristen. Konsep keimanan agama Kristen yaitu Trinitas. Umat Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Konsep ketuhanan umat Kristen adalah Trinitas. Umat Kristen mempercayai Allah Trinitas, yaitu Allah yang esa dalam hakikat. Namun, ada 3 dalam pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bekerja bersama-sama untuk menciptakan, menyelamatkan, dan memperbaharui seluruh ciptaan. Trinitas ini merupakan doktrin Kristen yang menyatakan Allah adalah 3 pribadi yang terdiri dari Bapa, Putra atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus sebagai satu Allah dalam 3 pribadi ilahi. Demikianlah penjelasan dari saya, dan saya memohon maaf jika dalam penyampaian materi ini masih ada kesalahan-kesalahan.